Selama dunia masih berputar, perbedaan tak pernah pudar, terbawa keangkuhan manusia, tak ingin membagi rasa. Periksa dalam itu, jadi waktu itu yang periksa belum dokternya, mungkin susternya dulu, bidannya dulu ya, midwaynya dia periksa dalam, dia selalu periksa dalam, pasang sarung tangan cetek, sampai suami aja gini, aduh suami saya udah malas. Terus bidannya bilang, tenang aja, masa sama suami mau, sama saya nggak, ya iya kalau sama suster yang nggak mau. Itu bisa nggak sih kita ngerjain sendiri aja deh, atau suami aja deh, saya periksa dalam dong, jangan orang lain gitu. Ya, jadi sebagai itu memang hanya penolong yang melakukan, karena penolong dengan melakukan pemeriksaan dalam ini banyak informasi yang didapat hanya dengan model 2 jari ini. Tapi kan aku juga bisa 2 jari ini. Tapi kan nggak tahu apa yang harus diperiksa. Yang ada ngerasa oh cuma angkat doang nanti. Ya, jadi ya itu kalau dengan suami yang periksa nanti yang masuk bukan jari lagi nanti. Iya, ya nggak apa-apa kan sambil nunggu. Ya, okay. jadi ini kita lihatkan juga memang ada suatu proses yang akan dialami. Jadi awalnya adalah terjadinya kontraksi tadi, kemudian terjadinya penipisan pada daerah segmen bawah rahim, kemudian akan terjadi pembukaan jalan lahir ya. Jadi pembukaan rahim itu akan porsi itu akan membuka, leher rahim akan membuka dari 0 sampai pembukaan lengkap 10 cm ya. Jadi sampai saat ini tidak ada alat yang bisa lakukan pemeriksaan ini selain dengan penting sekali jari itu buat dokter ya. Jadi modal diasuransikan ini. Ya, hati-hati kali kalau dokternya pakai cincin berlian, pakai itu dilihat lagi ya. Siapa tahu ketinggalan cincin. Kalau ketemu Malik, kau boleh apakah jangan hantu ini gitu ya, asuransi. Bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia, bersatu rasa untuk melangkah demi meraih harapan dunia yang indah. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita ada kesenjangan antara manusia. Lihat sekitar kita. Tapi apakah hypnobirthing ini, relaksasi ini bisa juga membantu untuk yang namanya episiotomi itu? Jadi nggak usah digunting-gunting deh, kayaknya saya ngeri deh, udah harus ngeden, udah nyeri ini pakai gunting-gunting juga, bisa nggak? Bisa. Yang pertama jangan takut dulu digunting. Pada saat digunting itu nggak berasa apa-apa Bu, karena dikasih gitu ya? lokal anestesi ya. Benar sih, saya juga. Jadi itu hal yang kecil yang udah nggak usah dipikir lagi. Tapi dengan kita kalau melatih relaksasi hypnobirthing itu akan membuat daerah perineum itu lebih lentur. Lentur ya. Saya mesti belajar tehnya di sini. Lebih lentur. Kemudian selain latihan relaksasi juga Kegel exercise itu bagus ya. Yang jepit, los, bisa semua kan? Jepit, los, daerah vagina itu akan membuat daerah itu juga lentur. Tapi di hypnobirthing juga ada satu teknik yang disebut perineum massage. Itu saya sering sharekan juga ke klien yang di Jakarta. Tapi mereka malas melakukan. Sebenarnya perineum massage itu saya belajar dengan dukun. Waktu saya di Carolus itu saya sering ke kampung-kampung. Kok di dukun tuh melahirkan kenapa nggak digunting ya? Waktu pasien masuk ke rumah dukun tuh udah membuat minyak kelapa yang niatnya nanti kalau ada pasien ibu hamil saya akan berikan massage sampai ke perineumnya dimassage. Saya sempat belajar dan waktu saya belajar di Australia sama seperti yang di dukun, di sana bayar $50, dukun gratis ya, sama. Jadi tapi pada saat saya berikan ke klien di Jakarta akhirnya ibu melakukan sendiri, ada juga yang suami melakukan. Terus suaminya bilang ceritanya jadi beda, bukan massage gitu. Jadi karena kan itu kan tangan, memang jari jempol. Massage-nya pakai apa suaminya? Jadi udah mulai mau makan siang, udah ngelantur nih kita pikirannya. Silakan diteruskan. Jadi ceritanya jadi beda. Tapi memang bisa lakukan dengan massage yang sederhana, memang bisa melakukan dengan jempol sendiri. Kalau suami itu jempolnya bisa masuk ke vagina, tangan kita aja. Tapi nggak diperagain kan tangan.
nggak usah Mau ada yang mau volunteer model diperagain massage? Ya. Sebenarnya sama seperti di gambar. Jadi gimana? Jadi di jempolnya masuk 2, jari telunjuknya itu memberikan massage ke kiri dan ke kanan, seperti kipas. jempol kita masuk. Suami toh. Jempol suami. Iya, tapi kan suami takut masukin ke situ. Makanya kalau di Indonesia tuh selama ini di Jakarta akhirnya masukinnya lain jadinya. Oke, jadi gini, diulang lagi tuh. Saya harus coba memvisualisasikan ya. Yang mudah Oke. ini aja Sarah, kayak jempol kita. Posisinya biasanya kita kalau ke kamar mandi kakinya naik gitu kan. Waduh, mau diperagakan. Dokter, Nah, ini dokter diperagakan nah, dengan dokter mau yang meragain. Ya, coba dokter. Itu lebar banget dokter. Mereka juga, ini vagina anak 20 kali. Oh, anak 20. Ya gimana? Jadi ini perineumnya kan ada bawah sini. Di bawah, Jadi oke. dilakukan ini. Di apa namanya? Jempol Dijepit gitu. dijepit, kemudian ini daerah perineumnya kan daerah bawah ya, digambar. Perineum itu yang dekat gunting Iya, itu. dekat gunting itu. Oke. Kemudian di massage ya, dilakukan massage. Kiri dan ke kanan. Oh gitu. Ya memang terasa geli kali ya, jadi biasanya udah selesai itu lanjut yang lain. Tapi kayaknya lebih geli sama dukun. Kalau lanjut yang lain sama dukun gimana ceritanya? Adakah seperti bahagia yang tersisa di hati kita, bergandeng tangan dekatkan hati, tiada perbedaan dalam cinta dan kasih. Ini tadi kan Ibu Rani bilang sharingnya di situ macam-macam. Seperti apa sih bisa kasih cinta? Nggak pasti banyak banget. Pasti dampaknya luar biasa ya ke banyak perempuan hamil. Banyak. Ya. Kalau aku kan mungkin cuma cerita melahirkannya aja, Iya. normal, nggak terlalu sakit dan lain-lain. Kalau ada juga yang pertamanya sesar, terus dia udah 8 bulan kali ya Bu ya, 8 bulan dia beli buku aku, lalu dia baca terus, dia latihan terus, akhirnya dia bisa lahir normal dan bayinya tuh beratnya 3,8. Oh, padahal Normal. lumayan gede ya kayaknya ya, tapi bisa normal Besar ya. ya, 3,8 ya gitu.